Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di vlog kali ini, kita akan membahas satu hal yang cukup krusial. Ya, ada satu regulasi baru yang dirilis oleh FIM dari markas mereka di Swiss pekan-pekan ini yang ditengarai akan mengubah kebiasaan para pembalap baik itu di MotoGP atau di WSBK atau di balap-balapan yang lainnya ketika mereka mengalami crash atau mengalami masalah teknis di lintasan ketika balapan. Nah, teman-teman sekalian pasti ingat di tahun 2024 MotoGP Portimao Portugal itu kan Marc Marquez masih membalap di Gresini Racing. Nah, pada saat itu kan Marc Marquez bisa bilang mengalami clash ya dengan Pecco Bagnaia yang pada saat itu juga sudah membalap di Lenovo Ducati. Keduanya bersenggolan dan akhirnya keduanya keluar lintasan crash gitu ya. Marc Marquez bisa kembali balapan sementara Pecco Bagnaia terpaksa harus DNF. Nah, teman-teman sekalian, kejadian seperti itu, kejadian ketika Marc Marquez bisa kembali lagi balapan, dia melakukan start kembali dari motornya dan melakukan balapan, ditengarai mulai tahun 2026 tidak akan semudah itu bisa dilakukan oleh para pembalap ketika mereka mengalami crash atau mengalami kayak misalkan permasalahan teknis. Nah, kayak apa sih sebenarnya regulasi yang baru aja dirilis oleh FIM ini? Mari kita coba kupas bersama yuk. Nah, jadi ini teman-teman sekalian ya gambar dari berita regulasi yang baru aja dikirim oleh FIM di tanggal 9 Januari 2026 yang lalu. Nah, FIM bilang bahwa regulasi baru ini itu diharapkan juga langsung disebar ke FMN. Jadi FMN itu FIM-nya untuk setiap negara. Jadi kalau di Indonesia kayak misalkan IMI agar bisa mengimplementasikan dari protokol-protokol apa namanya keselamatan ini di seri-seri nasional, di seri balapan nasional gitu, balapan sepeda motor nasional. Jadi kayak kejurnas di setiap negara juga diharuskan jadi untuk mengimplementasi dari protokol intervensi ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya? Nah, jadi kayak gini nih, teman-teman sekalian ya. Efektif immediately. Jadi harus dilakukan secara secepatnya. Jadi 2026 ini sudah langsung diimplementasikan. Jadi, yang pertama adalah jadi kayak poin-poinnya adalah dilarang restart di gravel atau di run off gitu ya. Motor yang mati ya setelah crash atau kendala teknis gitu ya. Itu ya, kendala teknis atau crash ya di area lintasan ataupun run off itu haram teman-teman sekalian. Dinyalakan kembali di tempat tersebut. Jadi di run off gitu udah dilarang mulai dari tahun 2026 ini. Baik di MotoGP maupun di WSBK gitu ya. Nah, kini kita bisa lihat lagi. Jadi motor yang misalkan bermasalah mesinnya mati gitu ya. Itu nggak boleh di restart di track kayak misalkan di start door, di start dorong atau diapain atau pakai pakai starter tangan gitu ya. Mereka harus apa namanya segera membawa motor tersebut di balik garis perlindungan pertama atau first line of protection. Biasanya sih tempat tersebut adalah di area service road gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, proses restart dan perbaikannya nih ya, bantuan boleh hadir ya untuk menyalakan motor gitu ya, macam-macam tuh restartnya. Ada kayak misalkan didorong-dorong atau dilakukan, tapi hanya boleh dilakukan di service road atau tempat tempat aman di balik pagarnya tersebut atau di first line tadi ya. Perbaikan atau penyetelan motor kembali hanya boleh dilakukan oleh pembalap sendiri di daerah tersebut dengan bantuan para marshal. Kayak gitu nih teman-teman sekalian ya. Nih ya. Jadi hanya pembalap aja yang boleh melakukan balap apa namanya restart atau penyalaan kembali dari
motor tersebut. Jadi nggak boleh ada bantuan atau asisten dari orang-orang luar gitu ya, selain dari marshal kayak gitu. Jadi kayak misalkan, oh tiba-tiba ada teknisi di situ, teknisi dari timnya gitu datang untuk ngebantu untuk nyalain motor, itu kagak boleh sekarang. Nah, mulai dari 2026 ini. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini Marshall hanya dapat melakukan asistensi untuk menyalakan motor dengan cara mendorong mendorong dari motor gitu ya atau gimana gitu ya. Nah, push start tidak diperbolehkan di sisi apa namanya di sisi track. Jadi nggak boleh tuh push startnya, didorong-dorong juga nggak boleh gitu ya. Nah, nih apalagi nih? Terus gimana kalau motornya masih menyala? Ya setelah jatuh, jadi kalau jatuh tapi motornya mesinnya nggak mati gitu ya, tapi mesinnya masih nyala. Tenang, kalau mesinnya masih nyala atau motornya masih hidup gitu ya, pembalapnya masih bebas nih teman-teman sekalian untuk bisa langsung balik ke track dan lanjut balapan. Tapi ada catatannya nih teman-teman sekalian ya. Ya, jika apa namanya Marshall melihat ini masih nyala, maka Marshall harus mengecek apakah ada kerusakan signifikan atau kebocoran cairan seperti oli atau air radiator. Kalau dianggap berbahaya, Marshall akan memberikan sinyal yang jelas agar pembalapnya berhenti demi keamanan bersama. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, ada satu detail teknis lain yang menarik dari dokumen ini, ya. Ya, kayak bisa lihat di sini ya. Update ini ya untuk meyakinkan konsistensi dari peningkatan keselamatan baik untuk marshal dan pembalap dan juga kejelasan mengenai bagaimana heavy handling untuk pemulihan dari motor-motor yang mati atau motor-motor yang mati mesin gitu ya pada saat setelah nge-crash gitu ya. Tapi semuanya ini adalah untuk meyakinkan bahwa semuanya itu benar-benar bisa safe gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, gitu nih teman-teman sekalian ya. Lalu kalau ada marshalnya yang mencoba untuk mengevakuasi, mereka harus mengevakuasi dengan lebih hati-hati menggunakan kayak alat bar dan sling gitu ya. Nih ya, kayak bar dan sling untuk meminimalisasi kerusakan-kerusakan dari motor kayak misalkan kejadian kerusakan piring cakram karbon kalau di MotoGP gara-gara salah prosedur untuk pengaitan kayak gitu. Nah, gitu loh teman-teman sekalian beberapa detailnya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya beberapa regulasi baru yang baru aja dirilis oleh FIM mengenai prosedur baru yang diberlakukan untuk para pembalap ketika mereka menghadapi kejadian pasca crash atau mengalami permasalahan teknis ketika mereka sedang lagi balapan di lintasan. Nah, regulasi yang baru ini itu dicoba diharmonisasikan oleh FIM nggak hanya buat MotoGP atau WSBK, juga untuk balapan-balapan lain seperti kayak balapan endurance, World Endurance, dan juga mereka juga meneruskan ke FMN atau federasi-federasi di masing-masing negara agar regulasi prosedur ketika menghadapi crash ini juga bisa diberlakukan mulai tahun ini juga di balapan-balapan nasional atau balapan-balapan kejurnas, apalagi kayak balapan regional kayak misalkan di Asia di ARRC kayak gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kedepannya nih ya, kalau misalkan ada yang jatuh, ada yang crash, atau ada yang mengalami permasalahan teknis dan harus minggir ke pinggir lapangan, itu tidak bisa semudah itu untuk bisa melakukan restart kembali dari motornya untuk bisa kembali ke lintasan. Mereka harus membawa motornya ke sisi samping ring pertama dari daerah di luar track. Ada kayak pagar pembatas kayak gitu dan biasanya itu tempatnya di dekat yang namanya service road. Dan kalau sudah begini teman-teman sekalian, itu dipastikan sih ya, butuh waktu jauh lebih lama lagi ketika mereka harus kembali dari permasalahan crash atau permasalahan teknis itu. Karena biar bagaimanapun juga untuk bisa membawa motor dari tempat crash itu ke tempat di sisi balik dari pagar yang dekat service road itu biasanya mereka harus mengarungi dulu barisan dari gravel dan itu tuh tidak mudah dan tidak cepat untuk bisa melakukan hal tersebut gitu loh teman-teman sekalian. Jadi akan butuh waktu.
Nah, tapi semua ini menurut FIM diberlakukan utamanya adalah karena untuk bisa menghadirkan masalah safety atau keselamatan bagi para marshal dan juga para pembalap, dan juga untuk mempertegas ya, bikin clear, bikin benar-benar jernih regulasi apa, prosedur apa, protokol apa yang harus dilakukan jika menemukan kasus ketika pembalap itu crash dan motornya itu jatuh dan mati stall kayak gitu. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Bagaimana menurut teman-teman sekalian mengenai regulasi ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.